diskusi kepada teman-teman tim lainnya, termasuk juga dengan Mbak Inara, terkait langkah-langkah hukum apa yang akan kita lakukan terhadap permasalahan ini. Nah, kita pada tanggal 6 Mei hari Sabtu telah melakukan langkah-langkah hukum baik pidana ke Polda Metro Jaya. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Inara menyampaikan bahwa beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencangan dikit, Mbak. Kencangan ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Firgon Teguh Putra dan saudari TA. Oh, sabar. Sini main arah kiri. Tahan dulu, tahan. Oke. Sini Mbak. Iya. Sampai bawah. Ada lagi. Mana sekali lagi kiri lagi Mbak. Kiri. Ya, cakep. Jadi nih. Darat. Oke, main arah udah. Sudah ya, laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Firgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Firgon mengulangi perbuatannya, maka Firgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di Pengadilan Agama. Yang kedua, kalau Firgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan di proses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Mbak Inara sudah melakukan. Yang ketiga, terkait dengan persidangan di Pengadilan Agama, itu Firgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa hak asuh ada pada Inara. Poin 3. Yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan dia berikan kepada Mbak Inara. Itu semua adalah poin-poin pernyataan Firgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenarannya. Terhadap Pengadilan Agama, 2 poin tadi kita rasa sudah cukup. Yang tadi sudah disampaikan oleh klien kami, yaitu Inara, berkaitan dengan kesungguhan daripada Inara untuk melakukan upaya hukum. Jadi memang kita sesalkan apa yang dilakukan oleh TAA, sudah melakukan upaya hukum juga di Polda, tetapi kemudian begitu sangat menyesalnya, kecewa. Ya, sebetulnya mah ini bermula dari kecewaan itu. Sedangkan klien kami sudah melakukan minta maaf, kemudian menjawab somasi, kok masih juga di uyo-uyo ceritanya, ya. Jadi dengan alhamdulillah kemarin tanggal 6 diterima laporan daripada klien kami khususnya, ya. Itu ada 2 terlapor, jelas-jelas ini terlapor sudah ada ditulis. Tapi kalau di Bijaksana kemarin kan nggak ada lapornya. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi, ya, bahwa upaya hukum daripada klien kami memang benar-benar sudah dilakukan. Buktinya tadi laporan sudah ditunjukkan, ya. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, pasalnya 284. Bang, isi dalam pasal perzinahan sendiri kan harus ada saksi dan juga melihat hal itu, gitu. Itu bagaimana, Bang? Kita sudah memiliki bukti-bukti
beberapa bukti yang nanti dikuatkan oleh keterangan saksi. Nah, begitu. Nah, salah satu kalau untuk bukti-bukti lain nanti kita nggak jelaskan di sini ya. Tapi ada bukti yang perlu kita jelaskan gini. Ada bukti-bukti pengiriman uang, begitu. Nah, kalau Virgon itu mengirimkan beberapa uang, sejumlah uang kepada apalah wanita lain itulah, kan begitu. Nah, biasanya kan kalau kita mengirimkan uang dalam bentuk m-banking ada catatan-catatan yang bisa kita buat. Nah, catatan ini gitu. Nah, ini kita mendeteksinya agak berbeda nih. Virgon mengirimkan sejumlah uang dengan catatan-catatan. Salah satu catatannya servis, bengkel, kampas rem. Kita kaget lah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ada kampas rem? Ya, bengkel, jasa servis, terus apa lagi? Banyak itu yang aneh-aneh. Oli. Kan gitu kan? Lah, kaget kita nih. Itu dalam catatan pengiriman seperti itu. Karena itu maka perlu digali. Gitu. Apakah wanita itu punya bengkel? Kita nggak tahu juga kan? Bang, berarti hanya pasal 284, tidak ada pasal lain? Ya, karena memang dalam surat pernyataan Virgon seperti itu. Ya, berarti berdasarkan surat pernyataan. Tapi ketika kita bicara bukti perzinahan, dalam pasal itu sendiri disebutkan bahwa harus melihat hubungan badan itu sendiri. Kita ada beberapa bukti. Kan kita di sini tidak perlu sampaikan itu ya. Nah, itu ada di proses hukum nanti. Nah, tapi kita ada beberapa bukti. Nah, salah satu buktinya yang kita sampaikan tadi, yang itu. Kalau yang bukti yang lain kita nggak perlu sampaikan yang itu. Kalau yang bukti yang lain kita nggak perlu sampaikan lah ya. Oh gitu, hak asuh di tangan Mbak ya. Bang, pihak kalau setiap kali ditanya soal uang begitu selalu menghindar gitu, itu sinyal apa kalau menurut dari pihak abang sendiri? Tidak ingin menjelaskan, tidak membantah, tapi juga tidak berani membenarkan gitu. Kalau kami begini, kan ada pengiriman uang transfer dengan catatan-catatan. Ada sebagian yang tidak dengan catatan, ada sebagian yang ada catatan. Kami kalau ada transfer ke wanita lain, catatannya kanvas rem segala macam, kan kami bingung. Maka perlu didalami. Nah, terus oli, kan pindahan bengkel, itu kan perlu didalami, gitu loh. Karena perlu didalami itulah, makanya kita lapor polisi. Nah, Mbak Inara itu pengenlah mencari kebenaran ini semua. Mbak Inara, terkait yang baru-baru ini, yang sepertinya ada adu komentar dengan mamak mertua. Seperti apa? Ya, karena dari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menyelamatkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya, posisi saya. Tapi memang benar selalu membela Virgon atau meskipun Virgon salah, pasti mamanya tidak pernah membantu, tidak pernah menegur gitu, atau gimana? Ya bisa kalian nilai sendiri. Maki-maki di sosmed itu pemicunya apa baik sempat bertanya sesuatu atau seperti apa sampai akhirnya dibalas dengan maki-maki tadi, Mbak Ina? Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan membela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur supaya masalah tidak semakin runyam. Mbak Inara, dalam isi gugatan itu Virgon menginginkan hak asuh bersama itu karena pola pendidikan agama terhadap anak itu berbeda. Itu bagaimana, Mbak? Ya sekarang kan kalau misalnya memang beda, kenapa saya harus minta tolong sama Ustadz Dery untuk mediasi? Memang pola pendidikan agama yang seperti apa, Mbak? Yang berbedanya gitu, Mbak?
Ya nggak ada yang beda karena saya sendiri juga sudah konsultasi ke Ustadz Jerry bahwa sholat yang saya jalani ya sama aja sama yang mereka jalani. Dengan menjamak sholat ketika kita lagi sibuk atau itu sah-sah saja. Apakah termasuk selentingan kabar soal sholat tetap 5 waktu tapi setiap sholat itu 2 rakaat? Itu kan tadi saya bilang menjamak sholat. Oh, jadi dijamak hal itu ya? Ya, ketika kita ada urgency, ada darurat. Oh, tapi ketika setiap hari melaksanakan ibadah tidak seperti itu? Ya kalau misalnya kita bisa mengejar waktunya dengan sholat secara khusyuk, maka tidak. Kak, kamu merasa kecewa nggak sih Kak? Maksudnya sudah minta maaf kemarin tapi tetap dilaporkan oleh pihak sana. Enggak sih, biasa aja. Kayaknya juga saya udah tahu orangnya ramisan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah ada etiket baik untuk minta maaf. Selebihnya ya terserah Allah aja. Iya. Tapi karena mereka melanjutkan untuk proses hukum atau polisi ya saya juga membela diri saya dan anak-anak. Mbak dari laporan kemarin akan ada tambahan untuk bukti-bukti yang menguatkan Laporan mana? laporan yang kemarin ada yang kemarin Polda. Oh, belum. Kan kita lagi nunggu pemeriksaan ini. Pemeriksaan Mbak Inaranya. Nanti dikabarin kalau nanti Mbak Inara diperiksa dalam perkara yang dilaporkan Mbak Inara, nanti dia kabarin sama rekan-rekan wartawan ya. Belum ada jadwal dari pemeriksaan Mbak Inara dari laporan. Belum ada jadwal berarti dari pemeriksaan. Nanti disampaikan. Nanti disampaikan. Insya Allah dekatnya. Mbak Inara. Mungkin kemarin kan pihak Firdaus sempat mengklaim bahwa dia terkait hak asuh bersama itu sudah ada kesepakatan bersama dengan Mbak Inara. Tapi sebenarnya sejauh apa sih emang benar ada kesepakatan terkait gugatan cerai itu apa enggak sih Mbak Inara? Apa itu klaim sepihak? Kalau untuk gugatan cerai kan ya memang kan sesuai surat pernyataan. Kalau untuk hak asuh anak ya saya dari awal kan minta sesuai surat pernyataan hak asuh itu di tangan saya. Karena biar gimana pun sekalipun dia bapak kandungnya betul bapak biologisnya, tapi kan anak-anak dia membutuhkan figur orang tua yang menjaga. Tapi ada pembicaraan nggak mungkin untuk gugatan cerai itu kesepakatan? Benar nggak klaim? Artinya nggak ada ya? Dari awal saya minta mediasi, tapi dia menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya. Berarti bisa dibilang sampai detik ini nggak ada komunikasi nih Mbak Inara sama Mas Firdaus sendiri sekarang? Ada komunikasi pertanyaan. Tapi ada bantahan dari Virgon bahwa ada komunikasi dan mediasi terkait gugatan cerai itu bagaimana? Mediasi. Sama sekali. Sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Jerry juga kan untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Mencari nafkah tunggal, tapi kan sebagai suami istri yang seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya gitu. Wah, berarti pasti Mbak bukannya melarang berarti ya, seperti yang dikomen oleh Ibunda gitu. Ya enggak, kan segala sesuatu harus diskusi dulu. Itu yang saya tegur sebagai suami. Kenapa pengeluaran itu selalu tanpa diskusi dulu gitu sebagai sama saya sebagai istrinya gitu. Mbak, anak-anak sama Mbak sekarang. Ya. Kapan Mas Firdaus cerai ketemu sama anak-anak? Kapan ya? Tanggal 23 itu. Tapi sampai sekarang belum. Tapi sempat coba untuk ketemu komunikasi. Atau memang Afif tidak dikasih mangga ketemu? Saya kasih, tapi memang ya jarang-jarang ya. Oh, tadi dari phone aja. Iya, Video call. video call. Itu bisa dikatakan Mbak Inara sendiri tidak membatasi akses. Enggak pernah. Mbak Inara tadi terkait postingan yang foto di mobil itu yang jujur apakah itu dalam Firgon dan sama tenda? Oh bukan. Dengan yang terkait juga saya udah inilah. Dengan inisial W itu benar berarti? Iya memang itu teman saya. Ya, W itu benar. Teman Berarti kita. bukan Tenten itu ya? Orang mereka jalan bertiga di situ saya tahu sama gitarisnya ini juga kan Virgon. Tapi kan di situ saya dapat informasi bahwa dia betul ngekos di sana. Ya kan adik punya rumah. Kenapa nggak pulang ke rumah?